Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa kembali lagi belajar secara online. Kita masuk ke tema 6 ya, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Sub tema 1 yang kita akan pelajari lingkungan rumahku. Pembelajaran 1 dan 2 buku Bukena ya. Jadi kalian siapkan buku bupenanya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengenal dan menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Siswa juga dapat mengetahui aturan menjaga kebersihan rumah. Siswa dapat mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah ya. Buka bupena halaman 95. Kita masuk ke pembelajaran 1, mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu ya. Kalimat petunjuk digunakan untuk memberitahu ya, diberitahu untuk cara untuk melakukan sesuatu ya. Jadi ciri-ciri ungkapan petunjuk kita lihat, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus ya. Kemudian bahasanya jelas dan mudah dipahami. Kita lihat di sini contoh percakapan yang berisi tentang kalimat petunjuk. Ingat ya tadi kalimat petunjuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Bagaimana cara mengelap meja, Bu? Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Semprotkan sedikit cairan pembersih ke meja. Gosoklah lap kain ke meja. Nah, dari percakapan antara anak dan ibu, kalimat-kalimat yang diucapkan ibu merupakan kalimat petunjuk ya. Di sini kalimat petunjuk memberitahu cara melakukan sesuatu ya. Bagaimana cara melakukan sesuatu ya. Misalnya kita tidak bisa, kemudian kita minta petunjuk ya. Nah, ketika memberi petunjuk, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kita lanjut ke halaman 96, kita coba lihat latihannya. Manakah yang merupakan ungkapan petunjuk ya? Ingat tadi ungkapan petunjuk adalah memberitahu cara menggunakan sesuatu. Kita lihat nomor 1, bersihkan kaca itu, Dedi. Apakah ini kalimat petunjuk ya? Yang kedua, berilah pupuk pada tanaman. Apakah ini juga merupakan petunjuk? Lap piring yang sudah dicuci dengan kain kering ya. Yang keempat, Dayu akan menyapu kamar. Yang kelima, gunakan koran untuk membersihkan kaca. Mana di antara kalimat tersebut yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu ya? Kamu beri tanda checklist yang merupakan ungkapan petunjuk. Yang kedua, yang B, hubungkan kalimat berikut dengan ungkapan petunjuk yang sesuai. Cara mengepel ya, mana kalimat petunjuknya? Cara membersihkan debu, mana kalimat petunjuknya? Cara membersihkan halaman ya, nanti kamu tarik garis. Lanjut, mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang sehat membuat kita nyaman. Contoh ciri rumah sehat adalah bersih dan rapi. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga ya. Kemudian tata aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Aturan tersebut harus dipatuhi ya. Jadi semua aturan yang ada di rumah, semua anggota keluarga wajib mematuhinya. Siapa yang membuat aturan di rumah? Ya, yang membuat aturan di rumah adalah ayah dan ibu. Jadi bukan hanya ayah dan ibu yang mematuhi aturan di rumah, semua yang ada di rumah, semua anggota keluarga. Kita lihat di sini contoh aturan menjaga kebersihan rumah: membuang sampah pada tempatnya, merapikan dan membersihkan tempat tidur, meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, pastinya di setiap rumah memiliki aturan yang berbeda ya. Nah, tugas kalian adalah coba kalian tuliskan aturan menjaga kebersihan di rumahku. Tulis ya, 1, 2, 3, 4. Nah, coba kalian sebutkan 4 kotak kosong ini ya, aturan-aturan yang ada di rumah kalian. Lanjut ke halaman 98 dan 99. Ayo berarti gambar manakah yang menunjukkan rumah sehat? Berikan alasanmu. Nah, kalian beri tanda checklist. Yang mana yang merupakan rumah sehat? Apakah A atau B? Beri alasannya ya. Kenapa pilih A atau B ya? Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga kebersihan rumah? Apa?
Yang ketiga, jendela merupakan bagian rumah yang sangat penting. Mengapa kita perlu membuka jendela rumah pada pagi hari? Yang B, apakah jendela di rumahmu rutin dibuka setiap hari? Yang C, bagaimana udara di rumahmu setelah jendela dibuka, ya. Oke, lanjut, mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Setiap benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Ada bunyi kuat, ada bunyi lemah. Bunyi kuat contohnya bunyi halilintar. Bunyi lemah contohnya bunyi orang berbisik, ya. Jadi banyak di sekeliling kita benda-benda yang menghasilkan bunyi kuat dan bunyi lemah, ya. Tadi contohnya di sini petir, ya, bunyi halilintar, ya, ini menandakan bunyi kuat. Kemudian ada lagi fluid, ya, atau sirine, ya, itu termasuk bunyi yang kuat. Kemudian ada bunyi lemah, contohnya orang berbisik. Kemudian derap kaki, ya. Kemudian suara angin, ya, itu termasuk bunyi yang kuat. Dan benda-benda di sekitar kita juga bisa menghasilkan bunyi kuat dan bunyi lemah, ya. Bunyi kuat dan bunyi lemah dapat kamu gunakan ketika bernyanyi. Kamu dapat menggunakan tepuk tangan untuk membedakannya. Tepukan kuat untuk bunyi kuat, tepukan lemah untuk bunyi lemah, ya. Jadi ketika kita bernyanyi, ya, ada lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi, kemudian ada yang dinyanyikan dengan nada rendah, ya. Nah, di sini ada lagu Bangun Tidur, ya. Bintang-bintang ini, ya, di sini ada keterangannya tepukan kuat, ya, yang lingkaran hitam, tepukan lemah. Jadi kita bernyanyi sambil bertepuk tangan, ya. Contohnya nih, tepukan kuat seperti ini, ya. Tepuk kuat, tepuk lemah ke bawah tangannya, ya. Kita coba nyanyikan yuk. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku, ya. Ini kalau kita gunakan dengan tepuk-tepuk tangan, ya. Jadi yang nadanya kuat kita beri tepuk yang kuat, kalau nadanya rendah kita beri tepuk lemah, ya, di bawah tepuknya. Oke, nanti kalian bisa coba sendiri di rumah. Kita lanjut lagi ke halaman 100 dan 101, ya. Menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar, ya. Nah, tadi, ya, di awal kita sudah lihat ada kalimat petunjuk dalam percakapan. Sekarang kita coba lihat kalimat petunjuk berdasarkan gambar. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Perhatikanlah contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar, ya. Lihat di sini kita bisa dengan mudah, ya, kalimat petunjuk ini melalui gambar. Yang pertama kita lihat, perhatikan gambar, rapikan benda-benda yang ada di kamar. Yang kedua, bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng dan lap basah. Yang ketiga, sapulah lantai kemudian pel hingga bersih. Nah, kalimat petunjuk biasanya ada di kardus mainan-mainan, ya. Misalnya Lego, ya, di situ kalian diberi petunjuk nih cara penggunaannya, ya, bagaimana cara menyusunnya. Nah, itu banyak, ya. Kemudian kalau beli kulkas baru atau televisi, ya, di situ ada kalimat petunjuk, ya. Nah, di sini ada kinerja keterampilan praktek, ya. Di sini ada gambar-gambar, ya. Nanti kalian susun mana urutan yang pertama, kedua sampai yang kelima, ya. Nah, ini lalu kalian praktekkan dengan cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan petunjuknya, ya. Kalian sebutkan apa yang pertama, ya. Pertama, misalnya basahi tangan dengan air, ya. Yang kedua apa, ya, sambil dipraktekkan nanti, ya. Nah, ini Ibu tunggu. Oke. Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mengenal dan menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Siswa juga mampu mengetahui aturan menjaga kebersihan rumah. Siswa mampu mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah, ya. Jadi pembelajaran tema 6, pembelajaran 1 dan 2 buku pena selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.